Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Wawan Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMAN 1 Panawangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, menampilkan budaya positif yang terjadi di lingkungan sekolah saya. Budaya positif berkaitan dengan segala perilaku atau kebiasaan yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah oleh para murid, oleh para guru, oleh semua tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Budaya positif, datang tepat waktu, itu merupakan budaya positif. Menggunakan helm ketika berkendaraan, itu budaya positif. Ketika siswa bolos sekolah atau alfa tidak sekolah, maka itu bukan budaya positif. Ketika siswa meloncat pagar, itu juga bukan budaya positif. Diseminasi ini dapat terjadi karena dukungan berbagai pihak, dari kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah, dari guru-guru sekolah SMAN 1 Panawangan, juga dari OSIS. Alhamdulillah mereka semuanya hadir dalam acara diseminasi. Kita tampilkan berikutnya jalannya diseminasi kegiatan budaya positif. Terima kasih kepada guru penggerak kita, Pak Wawan dan Ibu Nurmanik, dan seluruh hadirin Bapak Ibu guru, serta usaha, para siswa, pemilik sekolah dan wakil orang tua siswa yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Marilah kita ikuti kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada peningkatan mutu pendidikan, karena pada dasarnya guru penggerak, sekolah penggerak adalah dipacu untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan suatu fokus, yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila. Untuk hal-hal yang lain kita akan coba simak dan ikuti pemaparan dari guru penggerak kita. Mudah-mudahan kita memahami dan bisa mengikutinya dalam diseminasi kali ini. Program yang sudah mereka ikuti yaitu tahap 1, modul 1 ya. Mungkin nanti akan berjalan selama 9 bulan. Ya, selamat kepada semuanya. Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk menghidupkan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, pemaparan umum sekilas tentang guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Panawangan yang telah mendukung, memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu guru SMA 1 Panawangan, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, TU dan semuanya. Yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu adalah apa itu guru penggerak. Pasti Bapak dan Ibu semuanya bertanya-tanya, apa sih guru penggerak? Kebetulan ini waktu yang tepat bagi kami sesuai jadwal untuk yang pertama mensosialisasikan, dan yang kedua mendiseminasikan penemuan pencapaian tentang materi-materi modul yang tengah dan sedang kami kerjakan. Pertama, kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional Pak Nadiem Makarim mengeluarkan sebuah program yang disebut Merdeka Belajar. Episode 1, episode 2, 3, 4, 5, dan sekarang kalau tidak salah sudah 6. Kebetulan dasar hukum adanya guru penggerak itu pada muncul episode 5 tentang Merdeka Belajar. Di sanalah muncul adanya guru penggerak. Apa itu guru penggerak?
sebuah model, sebuah profil guru, mencetak sebuah model profil guru yang nantinya ujung tombak akhirnya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, itulah maksud dan tujuan yang disebut dengan guru penggerak. Tujuan akhirnya mampu mewujudkan disebutnya tunas-tunas peradaban Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Dari mulai iman takwa, siswa itu harus iman dan takwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Mungkin salah satu yang muncul adalah seperti ini baru adalah tentang konsep berkebinekaan global. Kenapa berkebinekaan global? Karena di zaman yang borderless ini, artinya antara satu stage dengan stage lain tidak ada lagi batas, maka kita harus mempersiapkan tentang siswa-siswa yang mampu bersikap berkebinekaan global, bisa berkomunikasi, tidak membeda-bedakan, karena kita ada berkebinekaan. Itu konsep-konsep dasar pemikirannya. Jadi sekali lagi, guru penggerak itu harus mampu menggerakkan dirinya sendiri, kemudian setelah jiwanya mau bergerak, mampu memberikan sinar kepada lingkungannya, mau mempengaruhi lingkungannya untuk diajak bersama-sama berkolaborasi, bergerak mencapai tujuan akhir profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya lini masa. Kami dididik semenjak lini masa. Slide dulu. Slide. Kita itu dididik selama 9 bulan dengan modulnya itu. Nah, kita mulai dari Oktober. Kita dari mulai penjaringan Oktober, ada K1 dari mulai LKI, Lokakarya 0 maksudnya itu awal TKI Ciamis sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya sampai dengan 9. Pendidikannya berakhir pada tanggal Agustus 2022. Jadi pendidikan yang kami sedang dijalani masih panjang sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022. Itulah pendidikan guru penggerak Kabupaten Ciamis angkatan 4. Kami berdua alhamdulillah lolos karena melalui verifikasi, tes dan segala macam. Kebetulan kami berdua lolos dan saat ini sedang menjalani lini masa pendidikan, dan mudah-mudahan kami minta doa dari Bapak Ibu semuanya warga sekolah, mudah-mudahan kami diberi kelancaran, diberikan kemudahan, dan akhirnya berhasil 9 bulan lahir sebagai calon, bukan lagi calon, sebagai guru penggerak dari SMAN 1 Pangalengan. Lebih lanjut nanti dilanjut dengan Bu Nur penjelasan tentang modul. Untuk sementara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SMA Pangalengan saya mengambil satu sudut pandang, satu titik saja, padahal banyak. Kasus pertama adalah ada beberapa siswa di kelas saya yang sering bolos atau tidak masuk kelas. Banyak alasan yang mereka utarakan. Ada yang beralasan sakit, izin, kepentingan keluarga, ikut mengantar pernikahan kerabat, motornya mogok, mengantuk karena kurang tidur. Bahkan ada siswa kita yang menjawab pada kurang semangat sekolah dan lain-lain. Ini umum. Saya yakin di kelas Bapak dan Ibu juga ada ya, ada betul nggak? Iya, ini kita mengambil hal-hal yang umum. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah yang dilakukan guru supaya para
murid kembali lagi mau bersekolah. Ini intinya. Bagaimana kita sebagai guru mampu membujuk dia mau sekolah. Bahasan inilah yang dijadikan kajian saya dalam menampilkan budaya positif di SMAN 1 Pandangan. Dan tentu langkah-langkahnya adalah berkaitan erat dengan semua elemen yang ada di SMA 1 Pandangan ini. Kebetulan ini kami mencoba memaparkan berdasarkan budaya positif yang sedang kami kaji. Di dalam budaya positif yang sedang kami dapatkan ada konsep yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini konsepnya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Jadi yang dikejar di sini adalah bagaimana anak-anak bisa berdisiplin positif kepada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika mereka tidak masuk sekolah, bolos dan sebagainya, maka itu dianggap sebagai kesalahan mereka. Nah, di sini bagaimana kita mampu mengembalikan mereka kembali kepada kelompoknya. Yang dimaksud dengan kembali kepada kelompoknya adalah kembali mau bersekolah lagi, maka disebut kembali kepada kelompoknya. Tapi dengan karakter yang lebih kuat, lebih mau ke sekolah, lebih memiliki motivasi tinggi untuk bersekolah dan sebagainya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Juga menjadikan murid menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita memiliki 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi, dari validasi, dari stabil identitas, dan terakhir menanyakan keyakinan. Apa itu semuanya? Validasi tindakan yang salah itu maksudnya menggali maksud. Karena di dalam pembelajaran budaya positif, setiap apa yang manusia lakukan itu pasti memiliki tujuan. Sebut saja dalam teori kontrol, semua tindakan manusia termasuk siswa, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Disinilah letaknya. Kemudian saya tampilkan aksi nyata penerapan budaya positif, segitiga restitusi untuk mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya menjadi benar. Sengaja Opi dipanggil ke sini, Bapak ingin ketemu, ingin menanyakan Opi berdasarkan catatan Bapak. Opi ada 3 kali tidak masuk kelas Bapak, benar nggak? Iya benar Pak. Kemana aja itu? 2 hari sakit, 1 hari lagi izin Pak. Ada kepentingan keluarga. Sakit apa? Sakit demam Pak. Demam ya. Berobat ke dokter? Dokternya yang ke rumah Pak. Oh, jadi panggil dokter? Ya benar. Diberi obat biasa lengkap ya. Iya Pak. Dan sekarang udah sembuh ya. Alhamdulillah Pak. Nah, memang wajar kita mengalami sakit, mengalami tidak masuk kelas karena alasan sakit itu memang manusiawi. Rencana Opi ke depan ingin jadi apa? Setelah lulus SMA? Setelah lulus, saya ingin menjadi direktur Pak. Oh, direktur ya, supaya gede duitnya. Ya, mau direktur di rumah sakit atau apa saja gitu maksudnya. Iya Pak. Oh iya, supaya banyak duit. Iya, Bapak doakan kamu impianmu tercapai. Amin. Menurutmu sekolah itu penting nggak? Sangat penting Pak. Kenapa? Karena membangun karakter yang lebih baik,
Apalagi memperoleh ilmu yang ada di sekolah. Untuk mengejar cita-cita. Iya Pak. Iya. Nah, itu keyakinan-keyakinan yang Opik sudah punya, itu keyakinan-keyakinan yang benar. Oleh karena itu, lain kali jaga kesehatanmu ya, Iya Pak. supaya tidak sakit, supaya kembali lagi mengikuti pelajaran yang baik ya. Bapak doakan kamu sehat dan tercapai cita-citamu. Amin. Setelah selesai menjalankan aksi nyata penerapan budaya positif segitiga restitusi dengan tujuan untuk mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya. Di sini maknanya murid yang bolos supaya mau rajin lagi ke sekolah dengan menjalankan tahap-tahap validasi kegiatan, menstabilkan keadaan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kepada murid tentang bersekolah itu penting atau tidak, sekolah itu apa maknanya bagi dirinya. Maka saya pun menanyakan tentang perasaannya bagaimana. Hal yang perlu diketahui oleh semuanya, penerapan segitiga restitusi ini tidaklah menggunakan cara-cara berkata-kata kasar, membentak, mata melotot, dan sebagainya, lebih kepada pendekatan psikologis. Bagaimana membuat anak bisa tenang, nyaman, dan akhirnya yakin untuk bersekolah kembali. Sekali lagi perlu saya tegaskan di sini, untuk mengembalikan murid yang tidak masuk sekolah, tidak rajin, jarang mengerjakan tugas dan sebagainya, maka saya mencoba dengan menerapkan segitiga restitusi supaya para murid tersebut kembali lagi menjadi mau ke sekolah, rajin ke sekolah, mengikuti semua proses KBM di sekolah dengan baik. Segitiga restitusi adalah suatu strategi menanamkan disiplin positif kepada murid dengan melakukan 3 langkah. Tujuannya untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Murid berbuat salah contohnya membolos sekolah, membuli teman, mengotori meja atau kursi dengan coretan spidol atau tip X, atau berbuat hal-hal negatif lainnya. Langkah-langkah segitiga restitusi: pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas memiliki tujuan untuk membantu dan membuat kondisi psikologis murid tenang dan suasana hati murid siap untuk mengikuti proses belajar dan mengikuti penyelesaian masalah yang dipandu oleh guru. Ketika seorang murid dalam kondisi merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah sebagai guru harus menstabilkan identitas murid guna menghindari terjadinya hal-hal lain yang dapat memperburuk keadaan psikologis murid. Seorang murid yang sebut saja bolos sekolah, mencoret-coret bangku dan meja dengan spidol, tip X, tidak mau belajar, dan lain-lain yang memiliki nuansa perbuatan negatif, itu disebut murid yang gagal. Bila kita sebagai guru menangani murid tersebut dengan mengkritiknya, maka kita tetap membuat murid berada pada posisi gagal. Tetapi akan berbeda nuansa dan kondisi psikologis murid ketika kita menggunakan kalimat-kalimat, "Bapak juga dahulu pernah bolos sekolah." Memang tidak ada manusia yang sempurna. Bolos atau berhalangan sekolah itu manusiawi. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini demi kebaikan dirimu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan penggunaan kalimat-kalimat tersebut, tentunya murid akan terbantu mengurangi perasaan bersalah diri murid karena membolos dan lain-lain. Guru akan sulit melakukan restitusi, upaya pengembalikan murid kepada jalan yang lurus, apabila murid yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Rasa bersalah itu menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah.
Rasa bersalah membuat murid terperangkap pada masa lalu, di mana murid tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Guru hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi pada masa kini dan masa mendatang. Kedua, validasi tindakan yang salah. Pada langkah validasi tindakan yang salah, guru mengecek benar tidaknya murid melakukan tindakan yang salah dan menggali alasan mengapa. Umpamanya menanyakan benar atau enggaknya kemarin tidak masuk sekolah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nada dan ujaran yang guru gunakan untuk validasi tindakan yang salah dengan nada tanpa menghakimi atau nada tinggi seperti nada marah, membentak, mata melotot, dan lain-lain. Cara ini tentunya akan terdengar asing atau aneh karena selama ini cara validasi tindakan yang salah sepertinya masih jarang digunakan. Namun yang umum terjadi ketika guru ingin memperbaiki siswa yang berbuat salah dengan nada marah, membentak. Terkadang ucapan yang digunakan adalah ujaran-ujaran yang kasar. Ketika murid dimarahi secara psikologis, hatinya akan merasa sakit, kecewa, atau bahkan memberontak. Dengan tindakan membenci guru yang memberi nasihat, sehingga tidak aneh ada berita motor atau kendaraan seorang guru dirusak oleh murid. Bahkan bisa terjadi guru mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh murid karena murid merasa tidak terima ketika murid dinasehati guru. Contoh kalimat-kalimat atau ujaran yang dapat digunakan guru untuk memvalidasi tindakan yang salah dengan, "Kamu pasti punya alasan mengapa kemarin tidak masuk sekolah. Kemarin tidak masuk sekolah ya, kemana? Data dari buku daftar hadir, seminggu ini kamu 2 kali tidak masuk. 1 hari alfa, 1 hari izin. Kamu kemana saja?" Ungkapan di atas hanya sebagai contoh dalam melakukan validasi tindakan yang salah tentang kasus murid bolos sekolah. Sementara itu perilaku negatif bermacam-macam, namun esensinya tetap, yaitu nada bicara yang digunakan guru tidak boleh tinggi, ucapan yang digunakan tidak boleh kasar, memaki, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nilai-nilai baik yang diinginkan oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakat, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk menanyakan keyakinan. Nanti setelah keluar sekolah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang sukses? Kehidupan seperti apa nantinya yang kamu inginkan setelah kamu lulus dari sekolah? Semua jawaban murid dari pertanyaan di atas adalah ingin menjadi orang sukses, Pak. Namun murid tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang sukses. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa orang sukses menurut kalian? Dapat ke PTN, Pak. Ketika mereka telah mendapatkan gambaran orang sukses itu, yaitu siswa yang dapat masuk ke PTN, maka guru memfokuskan murid pada gambaran orang sukses menurut murid dengan memberitahukan jalan bagaimana supaya murid dapat masuk PTN. Pada langkah ini, akhirnya guru menegaskan pentingnya selalu hadir ke sekolah tepat waktu, belajar lebih serius supaya keinginan murid tercapai. Selanjutnya, saya pun menanyakan perasaan kepada siswa setelah saya melakukan restitusi kepadanya. Apa yang dia rasakan setelah peristiwa ini? Sangat santai, tidak mengintimidasi. Terus apa lagi yang kamu rasakan? Pertanyaan yang diberikan tidak marah-marah. Ya, jadi cara Bapak tidak marah gitu ya? Iya, Pak. Jadi kamu merasa tenang enggak? Tenang, Pak. Merasa tidak terpaksa? Tidak, Pak. Iya. Untuk dapat mengetahui apakah
acara diseminasi atau materi diseminasi yang saya lakukan dapat diterima oleh audiens, maka saya meminta Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, karunia nikmat kesehatan dan panjang umur. Sholawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini izinkan saya Muhammad Solehuddin, Kepala SMN 1 Panawangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, menyampaikan kesan dan pesan terkait dengan aksi nyata guru penggerak. Alhamdulillah, kami di SMN 1 Panawangan ada 2 orang calon guru penggerak, yaitu Saudara Wawan dan Saudara Nurkonik. Yang pertama, Saudara Wawan ini sebagai guru penggerak melakukan aksi nyata dalam bentuk atau dalam konsep yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini antara lain adalah validating, kemudian stabilizing, kemudian belief ya. Jadi memvalidasi data, kemudian mengolah dan menstabilkan data, kemudian menjadi keyakinan gitu, bagi yang mendapat perlakuan bagi segitiga restitusi ini. Saudara Wan, alhamdulillah bisa membawa para guru di sekolah ini untuk kembali berpikir tentang kompetensi sebagai seorang guru, yaitu yang pertama adalah profesionalisme, kemudian yang kedua pedagogik, yang ketiga kepribadian, yang keempat sosial. 2 dimensi dari kompetensi yang harus dimiliki oleh guru agak jarang disentuh, yaitu kepribadian dan sosial. Alhamdulillah dengan calon guru penggerak atau guru penggerak ini 2 hal tadi bisa disentuh dan dioptimalkan fungsi dan peranannya di sekolah, sehingga alhamdulillah aksi nyata ini menghasilkan bagaimana para siswa ini bisa dimotivasi untuk mengetahui jati dirinya sebagai seorang siswa, bagaimana seorang siswa SMA, peran dan fungsinya nanti di masyarakat. Dia bisa berpikir bagaimana melanjutkan ke perguruan tinggi dalam kondisi dan situasi apapun, karena memiliki motivasi atau inspirasi dari kakak-kakak kelasnya yang sudah berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi dengan kondisi dan situasi yang serba terbatas. Saudara-saudara, tentang guru penggerak ini saya yakin dan saya berharap bahwa suatu saat nanti akan menjadikan sebuah sekolah ini adalah sekolah yang memiliki kepedulian terhadap para siswa untuk kemajuannya di masa yang akan datang, dan secara otomatis akan meningkatkan kemajuan pendidikan di negara kita ini. Harapan yang paling utama dari saya sebagai kepala sekolah dalam hal ini SMN 1 Panawangan, walaupun ini berada di pedesaan atau di kampung, para siswanya meningkat yang memiliki minat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Walaupun sebagian secara nyata memang banyak yang berminat untuk melanjutkan dalam bidang wirausaha atau dalam bentuk lain. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini suatu saat sekolah itu di semua tempat dimanapun akan menjadi sekolah yang menjadi harapan masyarakat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya respon atau tanggapan dari Bapak Pengawas Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Samsu, pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang kebetulan bertugas untuk wilayah KCD 13. Dalam hal ini saya membina SMA Negeri 1 Panawangan, dan kebetulan di SMA Negeri 1 Panawangan ada beberapa guru yang lulus di dalam seleksi calon guru penggerak. Alhamdulillah
sudah berjalan dengan baik. Guru-guru penggerak di dalam mengimplementasikan kegiatan yang dilakukannya. Salah satunya adalah Pak Wawan yang mempunyai konsep untuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa kita, terutama siswa-siswa yang mempunyai kendala di dalam kehadiran di sekolah yang disebabkan oleh alasan-alasan yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan ataupun mungkin tidak juga dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah Pak Wawan sudah melakukan validasi terhadap kegiatan yang dilakukan kepada siswa-siswa kelas 12, kemudian siswa kelas 11 dan kelas 10 juga. Dan setelah melakukan validasi, Pak Wawan juga melakukan stabilize condition, jadi menstabilkan kondisi, memberikan harapan kepada siswa, dan langkah berikutnya adalah tujuan untuk kesuksesan mereka di SMA Negeri 1 Panawangan ini. Dan alhamdulillah dari hasil segitiga restitusi ini ditemukan beberapa kendala, beberapa permasalahan. Salah satunya adalah rendahnya animo kelas 12 untuk mengikuti seleksi melalui SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang berdasarkan nilai raport. Dari 65 kuota yang tersedia, itu hanya diikuti oleh 10 orang siswa. Ini menjadi suatu tantangan terbesar yang akan dilakukan oleh Pak Wawan bersama teman-teman dari pihak bimbingan konseling, bimbingan karir, dan pihak kesiswaan. Oleh karena itu, saya berharap pendekatan segitiga restitusi ini mampu menyelesaikan permasalahan singkat kita, memenuhi kuota untuk dapat mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri melalui seleksi raport, dan siswa-siswa bisa mengisi kuota sebanyak 65 ini dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya juga tingkat persentase kelulusan juga berhasil dengan pendekatan segitiga restitusi ini. Harapan saya, teman-teman selaku guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Panawangan ini mampu mengimplementasikan semua program yang terencana dengan baik dan diimplementasikan di sekolah kita. Dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Mudah-mudahan SMA Panawangan selalu maju. Ke depan saya ingin mengharapkan calon-calon pimpinan masa depan, calon kepala sekolah betul-betul berasal dari guru penggerak yang mempunyai komitmen yang tinggi dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk kita bersama-sama maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.